semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita melakukan saat teduh yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup mata kita saat teduh. Mari kita mulai saat teduh. Amin. Adik-adik, yuk kita puji Tuhan kita dengan bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat, karunia dan kasih-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Shalom Tuhan, di mana Tuhan di pagi hari yang cerah ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan dalam ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan, agar di kemudian harinya kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Yuk adik-adik, kita nyanyi kembali yuk lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. Kita ucapkan sama-sama ya, ikutin gerakan kakak. 1, 2, 3. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian kembali ya dengan judul Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan warta kita untuk minggu ini, yaitu nama minggu kita hari ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik minggu kita, Allah mengampuni segala dosa manusia. Nah, untuk warta kita, yang pertama, untuk adik-adik yang rumahnya dekat dengan guru sekolah minggu, bisa beribadah di rumah guru sekolah minggunya melalui panduan dari gereja, panduan sekolah minggu. Terus kalau memang jauh rumah guru sekolah minggunya, bisa di rumahnya masing-masing ya. Nah, yang kedua, yuk kita sama-sama mendoakan masalah pandemi COVID-19 ini supaya cepat selesai dan kita bisa beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan bersama-sama lagi dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita. Dan yang ketiga, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangannya ya, jaga kebersihan supaya badan kita tetap sehat dan tidak kena penyakit COVID-19. Dan yang keempat, ya siapa yang tahu ya kenapa ya guru-guru sekolah minggu pakai baju merah putih? Yo, siapa yang tahu? Nah, udah pada tahu semua kan? Ternyata besok merupakan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Yuk, biar semangat kemerdekaan kita berkobar-kobar, kita sama-sama mengepalkan tangan yuk. Ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, adik-adik masih semangat kan? Yuk kita lebih semangat lagi dengan bernyanyi kasih.
Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dan kasih-Mu yang boleh mempersatukan kami anak-anak sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu saat ini, yang dipandu oleh guru sekolah minggu melalui panduan YouTube yang disiapkan oleh gereja. Tuhan, terima kasih juga, kami bersyukur jika sampai saat ini Tuhan berikan kami napas kehidupan. Tuhan yang baik, saat ini kami akan dengar firman-Mu, berkati kami dan curahkan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan percaya akan firman-Mu, dan kami menyatakan kebenaran kasih-Mu ke seluruh dunia. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, firman Tuhan buat kita dalam ibadah sekolah minggu saat ini tertulis dalam 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes, bukan Yohanes ya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sudah dibuka? 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 10. Inang akan baca untuk kita boleh ikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu telah diperhatikan kan ayat firman yang telah Inang baca tadi. Nah, sekarang sambil melihat Alkitabnya, dengarkan Inang terangkan. Dalam firman ini ada 2 pernyataan yang bertolak belakang dan hasilnya juga bertolak belakang. Nah, kita perhatikan ya. Yang pertama, ayat 8 dan ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Jika kita berkata kita tidak pernah berbuat dosa, tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, maka kita itu sebenarnya menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Serta kita membuat Yesus itu penipu dan firman Allah tidak ada di dalam kita. Nah, itu dia. Kita berkata kita tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa, kita adalah penipu dan kebenaran tidak ada dalam kita. Dan kita membuat Yesus menjadi penipu dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Yang kedua, yaitu ayat 9. Jika kita mengaku bahwa kita berdosa dan pernah berbuat dosa, apa yang kita dapatkan? Nah, yang kita dapatkan ayat 9 tadi, bahwa Ia yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Sudah mengerti tadi? Yang pertama, ayat 8 dan 10, jika kita mengaku kita tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa, kita menipu diri sendiri, kita membuat Yesus menjadi penipu, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Dan firman Allah tidak ada di dalam kita. Sebaliknya, nomor 2, ayat 9, jika kita mengaku bahwa kita berdosa dan telah berbuat dosa dan memiliki dosa,
maka Ia adil, Ia setia, Ia akan menebus dosa kita. Nah, anak suami itu mana yang mau dipilih? Ayo, sok-sokan mengaku tidak punya dosa, tidak pernah berbuat dosa. Siapa yang berani nih yang berkata di sini bahwa dia tidak pernah berbuat dosa? Inang pernah berbuat dosa dan memiliki dosa? Siapa yang berkata tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan pelanggaran? Tidak ada ya. Kita mengaku bahwa kita adalah manusia yang berdosa karena sejak manusia pertama melanggar perintah Allah, maka manusia semuanya telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita putus hubungan dengan Allah. Wah, coba diingat-ingat 1 minggu ini dulu. Ada tak yang bersih tidak melakukan dosa? Oh, tidak ada ya. Ada yang melawan orang tuanya, ada yang mencuri, ada yang berbohong, ada yang berkelahi, ada yang mengambil punya temannya. Macam dalam 1 minggu ini. Ternyata kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Jadi lebih baik mengaku. Kalau kita mengaku, Allah yang adil, Allah yang maha kasih, Allah yang setia akan menebus dosa kita. Buktinya dia setia, buktinya dia adil. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa pertama sekali oleh Adam dan Hawa, Allah yang setia dan adil itu tidak mau manusia itu dihukum. Hukumannya adalah kematian kekal. Tapi dia setia dan adil, dia mengutus anaknya, Yesus Sang Juru Selamat, yang rela mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga manusia dengan perkataannya sudah selesai dosa manusia dulu, sekarang, dan sampai selamanya telah ditebus lunas. Tapi ini dia datang kepada Yesus mengaku dosanya. Maka Tuhan yang penuh pengampun akan memerdekakanmu dari dosamu. Apa saja? Yang penting kamu datang mengaku kepada Tuhan. Jangan sok-sok menyembunyikan bahwa kamu tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan. Kamu nanti menjadi pendusta, pembohong. Kebenaran tidak ada dalammu, firman Tuhan tidak ada dalammu. Berarti kamu anak iblis, anak yang tidak disukai oleh Allah. Nah, bagaimana caranya mengaku? Datang, berdoa, dan menyatakan semua kesalahan kepada Tuhan. Maka Dia yang adil, Dia yang setia akan mengampuni dosamu, akan memerdekakan kamu dari dosamu, dan menyelamatkan kamu. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikian halnya kita telah dimerdekakan dari segala dosa-dosa kita, dari segala kesalahan kita, dari segala kejahatan kita. Jika kita datang kepada Yesus mengaku, bersujud, dan meminta ampun, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Nah, pasti kita akan merasa bebas, merdeka, dan selamat, dan merasa senang sekali, bahagia sekali. Karena dosa kita telah ditebus dan hidup kita, jiwa kita telah merdeka oleh Yesus. Jadi, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan kita telah dimerdekakan dari kegelapan, dari segala dosa, maka kita perlu mengisi kemerdekaan itu, mengisi penebusan dosa itu, mengisi pembebasan itu dengan berbuat baik, rajin sekolah minggu, rajin belajar berdoa, dan berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin melakukan perintah orang tua, rajin sekolah, rajin melakukan kasih kepada teman, saudara, dan orang-orang di sekitar.
tandanya kita telah ditebus dari dosa. Kita telah dimerdekakan dari kegelapan. Kita patut bersyukur dengan mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sukai. Siapa ingat besok tanggal berapa? Langsung ada yang tahu. Tanggal 17 Agustus. Itu hari apa ya bagi negara kita, negara Indonesia? Oh iya betul, hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Wah, anak-anak sekolah minggu itu bukan hanya sekedar hari ulang tahun. Dulu nenek moyang kita dijajah. Mereka mengalami penderitaan, mereka dalam keadaan sedih, selalu merasa bahwa jiwanya terkekang, tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pendidikan, makanan, sekolah, rumah, dan semuanya tidak mereka dapatkan karena dijajah. Tapi karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan, bangsa Indonesia melalui pahlawan-pahlawan negara kita yang berjuang untuk berperang melawan penjajah, lalu kita akhirnya merdeka. Wah, yuk kita sebut dulu yuk. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, masih kurang kencang, sekali lagi yuk. 1, 2, 3 ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, negara Indonesia telah merdeka. Sejak tahun 1945 sampai sekarang kita merdeka karena perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang diberkati oleh Allah Tuhan kita, sehingga kita memperoleh kemerdekaan. Nah, siapa yang mengaku sok-sokan yang mengatakan bahwa dia ikut berjuang waktu itu? Kita belum lahir saat itu ya, anak-anak sekolah minggu. Kita harus mengaku bahwa kita adalah betul bahwa kita adalah penikmat atau yang merasakan hasil perjuangan nenek-nenek kita dulu, kakek-kakek kita dulu, pahlawan-pahlawan bangsa. Nah, seperti tadi bahwa Yesus yang memberikan kesetiaan dan keadilannya, kita dimerdekakan dari kegelapan, dari dosa, dan dimenangkan. Kita patut bersyukur dengan mengisinya perbuatan-perbuatan yang Tuhan senangi. Demikian juga dalam kemerdekaan ini, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, kita berjuang mengisi kemerdekaan itu. Jangan malas-malas lagi dong. Jangan hanya nonton, jangan hanya main terus, tapi isilah kemerdekaan bangsa kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan menjadi generasi penerus bangsa. Gapai cita-citamu, berjuang untuk hidup yang lebih sukses, yang lebih merdeka, yang lebih pintar, yang lebih berpendidikan. Semangat terus ya belajar ya. Hormati orang tuamu, hargai gurumu, maka kamu akan menjadi anak yang sukses mengisi kemerdekaan ini. Nanti kamu menjadi dokter, jadi guru, jadi petani, jadi pedagang, jadi polisi, jadi tentara, angkatan laut, angkatan udara, atau apapun itu cita-citamu. Cintailah negara kita, negara Indonesia. Dan jadilah generasi penerus bangsa yang berjuang mempertahankan Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa kita generasi penerus bangsa Indonesia, kita sangat bersyukur bahwa kita sampai hari ini diberikan kemerdekaan. Hanya jangan mau dijajah lagi ya, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman yang membuat kamu terlindas. Berjuanglah, bergerak, menggapai cita dan anganmu. Mau jadi apa saja nanti, berikan semuanya, pikiran, hatimu, jiwamu untuk kemajuan bangsa kita. Itu wujud bahwa kita juga telah merdeka dari segala dosa. Ya,
Hargai semua pejuang-pejuang kita, hargai semua berkat Tuhan dengan menjadi anak yang mengisi kemerdekaan kita. Bisa? Boleh berjanji? Ya, mau jadi apa saja, isilah dirimu menjadi yang terbaik dan menggapai angan dan cita-cita. Sekali lagi yuk, merdeka, merdeka, merdeka. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika firman-Mu saat ini menyatakan kepada kami bahwa lebih baik kami berkata bahwa kami juga adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak luput dari segala kesalahan. Daripada kami mengaku bahwa kami tidak pernah berdosa dan tidak pernah berbuat dosa dan tidak berdosa. Sebab kami tahu bahwa kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan penuh dengan dosa. Sehingga Allah yang adil, Allah yang setia akan membenarkan dan akan menebus segala dosa-dosa kami. Sebab Allah setia itu terbukti karena Allah yang Maha Kasih menyerahkan anakmu yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa kami dan memerdekakan kami dari segala dosa dan kegelapan. Kami patut untuk bersyukur atas kemerdekaan, atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami beroleh penebusan dosa. Tuhan, ajar kami, ajarlah anak-anak sekolah minggu untuk mengisi pembebasan yang Kau berikan dengan berbuat apa yang Kau kehendaki. Kami juga mengingat ya Tuhan, saat ini di hari esok tanggal 17 Agustus kami ingatkan kembali bahwa Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami negara Republik Indonesia ini, sehingga kami patut mensyukurinya dan patut juga menghargai pejuang-pejuang kami, pahlawan-pahlawan bangsa, dengan mengisi kemerdekaan ini membuat yang terbaik sebagai generasi penerus bangsa kami, dengan memberi yang terbaik untuk negara kami, menjadi angan dan cita-cita kami, yaitu berbagai profesi, berbagai cita-cita kami dapat menunjukkannya kepada dunia ini dan kepada bangsa dan negara kami dan kepada orang-orang di sekitar kami, dan membuktikan kepadamu ya Tuhan bahwa kami menghargai dan mensyukuri segala berkat-Mu. Ajarlah anak-anak-Mu sekolah minggu ini, generasi-generasi muda, untuk menjadi orang-orang yang mampu mengisi kemerdekaan dengan berjuang, menggapai cita-cita, belajar, dan belajar, sehingga menjadi anak-anak yang sukses, yang penuh dengan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tadi. Ayo kita kumpulkan persembahan kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, tidak boleh bohong, apa yang sudah dikasih orang tua, harus itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yuk, kita bernyanyi di Sanado. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan. Kita berdoa.
Kembali kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-Mu dan kasih-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu, dan saat ini Bapa, kami serahkan persembahan kami melalui berkat yang Kau berikan bagi kami dan bagi orang tua kami. Sebagian dari berkat itu kami serahkan menjadi persembahan kami. Terimalah lagu pujian, doa penyembahan dan persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan dan harum di hadapan-Mu. Kami serahkan dengan kerendahan hati melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dengarlah kami Tuhan saat kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima